Selamat pagi. Pagi. Di mana kabarnya? Oh, baik. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik semua masih dijaga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita masih tetap ibadah di rumah, tetapi mari kita terus bersukacita kepada Tuhan. Kita juga harus tetap mau beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, saya ajak kita semua berdoa dulu ya. Siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa semuanya. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ini hidup kami saat ini, anak-anak sekolah minggu mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik dalam satu minggu ini. Terima kasih Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, berkati hati kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi. Nah, kita juga harus menjadi anak-anak yang tetap mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang tetap cinta Tuhan seumur hidup kita. Karena kita ini adalah anak sekolah minggu, anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan senang. Dengan apa? Kita harus belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, Mars Sekolah Minggu. Memuliakan Tuhan. Kakak mau tanya nih, siapa yang tahu bagaimana caranya masuk surga? Ayo, bagaimana caranya ya? Atau mungkin karena kita punya harta banyak ya? Atau karena kita punya kekuasaan yang besar? Atau kita punya kehebatan? Gimana caranya masuk surga? Oh iya, betul sekali. Kita masuk surga karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Bukan karena harta, bukan karena kita punya kuasa, atau bukan karena kita hebat, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa masuk surga. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagi pujian harta tak bawa kita masuk ke surga. Ikuti ya gerakan kakak, silakan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar semua? Sehat-sehat? Puji Tuhan, Bu Lisa dan juga guru-guru dan kakak-kakak Salem semua sehat-sehat. Anak-anak, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa, siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami, mata kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kamu masih ingat minggu lalu firman Tuhan tentang apa? Yaitu orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong orang yang lagi susah. Ya, nah hari ini kita akan mendengar apalagi cerita atau perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang datang menemui Dia. Ya, kita akan mendengar melalui firman Tuhan saat ini. Anak-anak, begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Beribu-ribu orang datang untuk mendengar Tuhan Yesus mengajar. Mereka ingin bertanya banyak hal kepada Tuhan Yesus dan mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, salah seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Dia rupanya ada dalam masalah yang besar. Ya, dia datang menemui Tuhan Yesus dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, tolonglah saya. Papa saya barusan meninggal. Dan semua harta warisan papa saya tidak mau dibagikan oleh kakak saya untuk saya juga. Tolong bilang sama kakak saya supaya dia memberikannya untuk saya juga." Ya, orang ini ada dalam masalah yang sangat besar. Kamu dan saya juga punya masalah yang jauh lebih besar dari itu. Apakah itu anak-anak? Yaitu dosa. Dosa segala hal yang kita ucapkan, lakukan, pikirkan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, tidak percaya Tuhan Yesus, malas-malasan, ngomong kotor, berbohong, marah, memukul teman, ya, dan lain-lain sebagainya. Dalam buku Tuhan dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan dosa pasti dihukum, terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itulah masalah kita yang sangat besar. Lebih besar dari masalah yang sedang dihadapi oleh anak muda tentang warisannya. Nah, ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menegur saudaranya, Tuhan Yesus berkata, "Saya datang bukan untuk mengurus harta dan warisan di dunia ini. Hei kalian semua, kalian hanya memikirkan harta di dunia ini. Kalian tidak pernah memikirkan harta di surga." Lalu dia berkata, "Hai kalian semua, saya mau menceritakan satu perumpamaan kepada kalian. Atau saya mau memberitahukan satu cerita kepada kalian." Nah, Tuhan Yesus mulai menceritakan satu perumpamaan tentang seorang yang kaya. Tetapi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang sangat kaya raya. Dia punya segala sesuatu, ladangnya sangat luas dan banyak sekali. Dia menanam ladangnya dengan gandum yang sangat banyak. Dan Tuhan memberkati ladang gandumnya Bapak ini sehingga tumbuh subur. Tuhan memberi matahari yang sangat bagus. Tuhan memberikan air untuk menyirami gandum-gandumnya sehingga gandumnya tumbuh subur. Sungguh Allah itu baik. Dia baik bagi kamu dan juga saya. Dia mengasihi. Dan dia juga mengasihi kamu dan saya. Dia juga pencipta. Dia menciptakan kamu dan saya, menciptakan dunia ini. Termasuk gandum Bapa ini. Dia juga adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Artinya Allah yang tinggal di surga. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Allah yang pencipta ini, Allah yang memberkati gandum Bapak ini sehingga tumbuh dengan sangat suburnya. Tiba waktunya bagi Bapak ini untuk panen ladang gandumnya. Dia mengumpulkan pekerja-pekerja. Mereka memanen. Wah, ditanam,
dipotong, dikumpulkan, dipotong semua gandumnya, dikumpulkan. Lalu dia menyuruh mereka memasukkan semua gandum-gandum itu ke dalam lumbung-lumbung padi atau gandumnya. Lumbung yaitu tempat menyimpan hasil panen seperti padi, gandum, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi dia berpikir, wah, tidak cukup. Lumbungnya terlalu kecil, tidak cukup memuat masuk semua gandum-gandumnya itu. Lalu dia berkata, apa ya yang harus saya lakukan supaya semua gandum ini bisa tersimpan dengan baik? Apa ya yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya? Dia berpikir-pikir, anak-anak. Dia muter otaknya, gimana caranya ini? Saya punya ide. Apa yang dia lakukan? Saya akan merombak semua lumbung-lumbung kecil ini menjadi lumbung-lumbung yang besar-besar. Maka dia membuat lumbung-lumbung untuk menyimpan gandumnya. Lumbung yang sangat besar-besar, anak-anak. Dan semua gandum-gandum itu tadi dimasukkan ke dalam lumbung-lumbungnya. Wah, dia begitu senang. Hatinya begitu gembira. Si orang kaya ini senang sekali. Dia gembira karena dia berpikir, wah, saya sudah menyimpan gandum untuk bertahun-tahun lamanya. Saya tidak akan kesulitan lagi. Itu yang dia pikirkan. Dia berpikir, saya bisa hidup bersenang-senang. Saya bisa makan enak, minum enak, hidup bersenang-senang. Selama bertahun-tahun saya tidak akan kesusahan lagi. Itu yang ada dalam pikirannya. Dia hanya memikirkan kesenangannya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu suatu malam, firman Tuhan datang kepada bapak si kaya ini. Firman Tuhan berkata kepadanya, hai orang kaya yang egois, hai orang kaya yang mementingkan diri sendiri, malam ini juga kamu mati. Semua harta yang kamu kumpulkan itu, kamu tidak akan bawa. Semua akan kamu tinggal. Wah, semua orang yang mendengar itu, orang-orang banyak itu terdiam juga sih. Seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus tadi, mereka terdiam. Wah, dia mati, dia tidak bisa bawa semua itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, demikianlah kita, kamu semua kalau hanya menyimpan harta di dunia ini, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalau kamu meninggal, kamu tidak bisa bawa itu semuanya. Mulai hari ini simpanlah harta di surga. Apa maksudnya Tuhan Yesus menyimpan harta di surga, anak-anak? Yaitu menyimpan harta di surga. Maksudnya apa? Apakah Tuhan tidak boleh melarang kita kaya, punya uang, punya rumah, punya emas, perak yang banyak? Bukan itu maksudnya. Boleh punya uang yang banyak, ya, boleh punya uang yang banyak, punya segala macam yang banyak. Tetapi jangan untuk diri kita sendiri. Kita juga belajar untuk berbagi, memberi kepada orang lain. Ya, lihat sekelilingmu siapa yang membutuhkan. Yang pertama, harta yang harus kita simpan di surga yaitu kamu harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib mencurahkan darah kudusnya untuk kamu. Untuk pengampunan dosa kamu, dia mati. Tapi karena Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup. Dan saat ini Tuhan Yesus itu ada di surga, menyediakan tempat bagi kamu yang mau percaya kepadanya. Sudahkah anak-anak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dan itu termasuk harta di surga. Selanjutnya apa lagi sebagai harta kita di surga? Yaitu belajar melayani Tuhan Yesus. Ya, jangan tunggu besar. Mulai sekarang, apalagi memberi persembahan untuk misi, ya, walaupun sedikit, ya, karena banyak orang belum kenal Injil, belum kenal Tuhan Yesus, ya, kita bantu orang-orang yang pergi beritakan Injil. Apalagi mungkin ada orang yang belum punya Alkitab, kamu bisa beli Alkitab atau beri Alkitab pada teman-teman, pada orang-orang yang membutuhkannya. Apalagi harta di surga yang kita bisa kumpulkan. Kita mengumpulkannya sebagai rasa kasih kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Apa yaitu? Kita menolong orang yang kesusahan. Apalagi kita belajar untuk berbagi kepada orang lain yang kekurangan. Ya, mungkin ada
orang-orang sekitar kita, teman-teman gereja kita, mungkin satpam-satpam sekitar rumah kita, orang-orang yang ambil sampah di rumah kita, atau orang-orang yang saat ini tidak bekerja lagi. Mereka tidak ada makanan, ya, mungkin tidak punya uang. Kita bisa bantu dengan apa yang kita punya, ya. Apalagi kita, apa yang kita bisa lakukan? Kita mendoakan orang-orang sakit, apalagi saat ini begitu banyak orang-orang sakit anak-anak. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti kalau situasinya sudah baik, kita bisa datang mengunjungi. Kalau misalnya teman kita sakit, atau kita mendengar ada orang yang sakit, kita berdoa dan kita mengunjunginya. Tapi nanti kalau situasinya sudah baik, itulah namanya menyimpan harta di surga. Sebagian apa yang kita punya, kita berikan untuk orang lain yang membutuhkan di sekeliling kita. Mungkin teman-teman kita, mungkin teman gereja kita, mungkin teman-teman di lingkungan di mana kita berada, atau kita mendengar ada orang-orang yang kesulitan, kesusahan, tidak bisa makan dan minum, tidak punya peralatan sekolah. Kita belajar untuk memberi atau berbagi. Ya, sebagai apa? Bukan untuk dilihat orang, tetapi sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah sangat mengasihi kita. Maka kita mengasihi juga, belajar seperti Tuhan Yesus. Belajar menjadi orang yang melihat orang lain yang kekurangan. Ya, jangan untuk diri kita sendiri, tapi kita berikan kepada orang lain, menolong, membantu orang lain di sekeliling kita. Maukah anak-anak melakukan itu? Iya, Tuhan akan menolong. Amin. Iya, anak-anak, biasanya kalau kamu punya uang, apa yang kamu lakukan dengan uang itu? Iya, disimpan, dikumpulkan, kemudian disimpan. Kadang ditaruh di celengan atau juga di tabungan, di bank. Iya, disimpan ya. Nah, tapi firman Tuhan mengajar kita bahwa kita juga harus menyimpan atau mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Dan kita simpannya di tempat yang sangat istimewa. Apakah itu? Yuk kita lihat melalui ayat hafalan kita hari ini, ya. Dari Matius 6 ayat 20a. Ya, Pulisa akan bacakan dulu, nanti anak-anak boleh ikuti ya. Kita baca alamat, isi kembali ke alamat. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 20. Yuk sama-sama dengan Bu Lisa kita hafal pelan-pelan. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 20a. Apa maksudnya kumpulkanlah bagimu harta di surga? Seperti tadi firman Tuhan yang kamu dengar, yaitu kamu belajar untuk melayani Tuhan, mengasihi orang lain, menolong, memperhatikan orang lain, ya. Dan itu maksudnya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan akan catat itu di surga untuk kita, ya. Nah, yuk bagi yang kelas besar hafal dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 20. Ya, kelas kecil. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 20. Iya, anak-anak. Oke, nanti bisa lanjut hafalnya bersama dengan papa dan mama di rumah. Oke, kita akan berdoa dulu ya anak-anak ya. Kita tutup ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami berdoa, dan kami sudah mendengar firman Tuhan.
Tuhan Yesus, tolong kami untuk memperhatikan orang lain, untuk melayani Tuhan, untuk belajar berbagi, memberi kepada orang-orang atau teman-teman kami yang membutuhkannya. Tolong kami Tuhan untuk belajar seperti Tuhan Yesus, untuk mengasihi sesama kami juga, supaya kami bisa melakukannya untuk Tuhan Yesus dan kami melakukan kepada orang lain. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, berikan mereka semangat dan berikan mereka kesungguhan untuk tetap setia ikut Tuhan Yesus. Berkati mereka untuk belajar walaupun di rumah, biarlah mereka tetap bersukacita. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, papa mama, opa oma, anak-anak sekolah minggu, untuk kami tetap semangat dan tetap setia ikut Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan orang-orang yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tim medis yang merawat orang-orang sakit, Tuhan jaga, lindungi mereka sehingga mereka juga bisa melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pimpin kami, jagai kami memasuki minggu baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak.